pun, Pak. Enter screen terus nggak muncul yang di atau share gitu ya? Iya, di share. Nah, sudah Pak, sudah muncul Pak. Nah, terus yang ini menunjukkan filenya yang di tempat saya nggak kelihatan ya. Oh, atau Bapak sudah buka di new tab saja Pak. Di new tab-nya sudah dibuka, Bapak buka filenya terlebih dahulu, habis itu nanti di close dulu Chrome-nya. Lalu nanti pencet filenya. Filenya berbentuk PDF ya Pak? Filenya PPT. Sebentar, gini. Iya. Ini sudah kelihatan nggak? Sudah kelihatan Pak. Yang PPT-nya? Iya, PPT sudah terlihat. Oke. Oh gitu ya. Beda sama Zoom ya. Oke ya. Jadi intinya adalah yang ini saya sampaikan bahwa yang objek dari sistem manajemen konstruksi sistem manajemen keselamatan konstruksi kemarin SMKK adalah kalau dilihat di peraturan Kemen PUPR, Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 itu ada 4 ya, yaitu konsultan manajemen sebagai penyelenggara konstruksi. Kemarin saya jelaskan bahwa konsultan manajemen itu pada umumnya adalah mewakili pemilik proyek. Itu biasanya kalau proyek-proyeknya itu besar, nilainya besar, misalnya ya proyek senilai di atas ya ratusan miliar, di atas ratusan miliar sampai triliun biasanya itu memakai konsultan manajemen itu. Kemudian ada konsultan pengawas konstruksi. Kemudian ada kontraktor, ini pekerjaan konstruksi kontraktor. Nah, kemudian ini pekerjaan konstruksi terintegrasi, mungkin kontraktor plus subkonstruktornya itulah. Yang perencana itu tidak masuk dalam cakupan SMKK yang kemarin mungkin saya salah waktu menyampaikan di kelas ya. Karena kalau perencana kan memang ini ya aspek keselamatan kerja, kan pekerjaannya pekerjaan di studio aja. Kalau perencana itu kan ya ngitung ya, cuma sebenarnya juga ada surveinya juga sih. Tapi kebanyakan pekerjaan studio. Nah dari cakupannya itu, nah ini cakupannya itu kan ternyata ada 6 ini dari cakupan SMKK kemarin itu. Ada rancangan konseptual SMKK, kemudian RKK, kemudian RKK rencana keselamatan konstruksi, kemudian rencana mutu kerjaan konstruksi, kemudian program mutu, kemudian rencana kerja pengendalian dan pemantauan lingkungan RKPPL, dan yang berikutnya adalah RM LLP, rencana manajemen lalu lintas pekerjaan gitu. Nah, tugasnya itu mau kalau kemarin kan masing-masing membuat contoh SMKK untuk kontraktor, untuk pengawas, untuk konsultan manajemen atau milik proyek gitu. Nah, ternyata ini masing-masing kan ini sebenarnya cukup banyak kontennya ini. Sehingga saya pisah aja SMKK-nya, tugasnya adalah SMKK untuk kontraktor saja. Cuma masing-masing bab ini satu kelompok, maksudnya gitu. Paham deh ya? Ini yang asisten ikut kan, yang Fidel tadi ikut ya? Tes? Halo Dik, kedengaran nggak Dik? Asisten hadir Pak. Oh ya, kemarin dari tugasnya sesuai yang hari ini ya, yang kemarin itu dilupakan aja karena kebanyakan kalau yang kemarin itu. Jadi masing-masing seluruh kelas itu membuat satu SMKK saja, cuma membuatnya adalah per babnya ini aja, dan ini dari nanti dibagi sesuai dengan bab-babnya ini. Nah, kalau diamati di
peraturan peraturan Menteri PUPR itu di lampiran itu sudah ada semua. Ini mulai dari C aja, mulai dari rancangan konseptual, kemudian rencana keselamatan konstruksi, rencana mutu, program itu dari C sampai K, tadi berapa ini? Atau C sampai mungkin H aja, mungkin dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dibagi 6 kelompok aja. Berarti 6 kemarin kan satu kelas jumlahnya 60 ya, 60-an ya. Berarti kira-kira satu kelompok 10-10 gitu. Nah nanti satu kelompok misalnya membuat rancangan konseptual SMKK gitu. Kemudian satu kelompok membuat rencana keselamatan konstruksi. Kemudian satu kelompok membuat rencana mutu pekerjaan konstruksi. Kemudian satu kelompok membuat program mutu. Satu kelompok membuat rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dan satu kelompok lagi membuat rencana manajemen lalu lintas pekerjaan. Ini laporan pelaksanaan ini nggak usah lah ya, sesuai dengan yang di pasalnya itu aja dari C sampai H aja. Paham Cik ya? Halo? Paham, Mbak. Ya. Nah, ngerjakannya seperti apa itu sebenarnya di lampiran ini saya kalau mau pindah ke PDF berarti langsung ditunjuk itu aja ya. Tayangannya sudah ganti belum, Dek? Sudah, Pak. Halo? Tayangannya sudah Pak. ganti belum? Sudah, Pak. Sampun. Oh, sudah ya. Oke. Nah, ini kalau melihat ini tak tunjukkan di lampiran Permen PUPR itu sudah komplit sebenarnya form-formnya apa yang harus dibuat itu bentuk-bentuknya sudah komplit, hanya adik-adik mengisi studi kasusnya aja, misalnya proyek apa gitu. Tapi ini untuk saya batasi untuk kontraktor saja ya. Ini salah satu contoh misalnya yang tadi itu rencana mutu pekerjaan konstruksi, itu isinya ini. Daftar isinya, nah seperti ini. Rencana mutu pekerjaan konstruksi RMPK. Daftar isinya itu. Nah, termasuk-masing di bawahnya itu sudah ada tuh. Apa yang harus dituliskan itu sudah ada semua. Nah, gitu. Kemudian contoh lagi itu rencana mutu pekerjaan konstruksi. Berikutnya jadi form-formnya lumayan banyak juga sih. Setelah tak lihat, makanya kalau membuat satu SMKK itu kelihatannya nggak mungkin ya. Sehingga tak pisah-pisah aja. Ini rencana keselamatan kerja RKK. Rencana keselamatan konstruksi pelaksanaan RKK. RKK itu isinya apa aja? Ini tak dari bawah nih, jadi enggak.
Nah, ini untuk RKK, rencana keselamatan kerja konstruksi yang pelaksanaan, itu isinya ini yang RKK itu. Jadi tadi rencana mutu ada, kemudian RMPK, kemudian RKK, daftar isinya seperti ini. Jadi masing-masing sudah ada daftar isinya, tinggal ngikuti ini aja, Dik. Ini RKK, kemudian yang atasnya lagi, sebelum RKK tadi apa tadi? Jadi posisinya di lampiran Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Nanti Anda cari ya. Ini dokumen RKK untuk pengawasan. Tadi yang diambil RKK untuk pelaksanaan aja karena temanya adalah ini tema pelaksanaan aja ini. Jadi ini enggak usah RKK pengawasan. RKK untuk pelaksanaan saja. Yang di bawah tadi. Kemudian berikutnya ini sian apa ini? Nah, ini yang pertama ini, yang pertama ini rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan. Nah, ini daftar isinya ini. Ini adalah rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi. Ambil yang pelaksanaan ya. Pelaksanaan konstruksi ini perancangan. Ambil yang pelaksanaan, sebentar di atasnya masih ada. C. Oh, ini sudah Gang serah terima, berarti ngambilnya dari kira-kira dari sini tadi. Rencana konseptual ini udah tugasnya PU ini, bukan kontraktor ini yang format serah terima dan lain-lain itu. Nah, rancangan konseptual ini mulai dari C ini. Jadi tadi opsinya adalah dari C, rancangan konseptual, kemudian rencana keselamatan konstruksi, RKK, kemudian rencana mutu pekerjaan konstruksi, RMPK, program mutu, kemudian RKPPL, rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan, kemudian rencana manajemen lalu lintas pekerjaan, RMLLP. Itu aja yang menjadi tugas, dan tinggal ngisi form-form yang ada di lampiran peraturan tadi. Untuk sebagai contoh, pekerjaannya pekerjaan kontraktor saja, nanti silahkan mencari ini. Berarti Anda browsingnya per masing-masing kelompok, misalnya mencari contoh rancangan konseptual SMKK. Kemudian kelompok lainnya mencari contoh RKK. Kemudian kelompok lainnya mencari contoh RMPK. Kemudian kelompok lainnya mencari contoh program mutu. Kemudian yang lainnya mencari contoh lagi RKPPL. Kemudian yang kelompok terakhir mencari contoh RMLLP gitu. Untuk kontraktor gitu. Gitu deh ya.
Ada yang ditanyakan? Jadinya dalam bentuk Word, Pak, bukan PPT lagi dalam kan? bentuk Word aja. Ya, karena ini mata kuliah praktek, maka Anda yang harus banyak memang praktek gitu ya, praktek mencari. Cuma kalau ini kan mencarinya hanya browsing aja, enggak praktek di lab atau ke lapangan, ke perusahaan tertentu, enggak. Jadi studi kasus sesuai dengan nyari di browsing aja. Kemudian nanti di pertemuan yang terakhir di tanggal berapa itu, pertemuan ke-5 kalau nggak salah, nanti masing-masing presentasi, ada yang presentasi tentang SMKK, ada yang presentasi tentang RKK, ada presentasi tentang RMPK, ada presentasi program mutu, kemudian presentasi RKPPL, kemudian presentasi RM LLP gitu. Di samping itu nanti PPT-nya dikumpulkan itu. Jadi saya menilainya adalah dari PPT yang dibuat, kemudian sama dari penampilan pada saat presentasi. Ada yang mau ditanyakan? Yang asisten nanti yang mengkoordinasikan ini ya, Dik ya? Baik, Pak. Halo, ini Fidel atau si Asma ini yang ikut ini? Salma, Pak. Oke, jadi nanti pembagian kelompoknya diulang karena yang minggu kemarin itu keliru tugasnya. Jadi sekarang diulang ya, nanti yang kelompok yang dapat SMKK siapa, yang dapat RKK siapa, yang dapat RMPK siapa, yang program mutu siapa, yang RKPPL siapa, yang RMLLP siapa. Semua ngajunya ke Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Saya harapkan semua sudah mendownload itu dan dicermati di lampiran. Semua sudah komplit, tinggal bentuk-bentuk laporannya itu sudah komplit. Tinggal ngisi contoh studi kasusnya saja. Ada pertanyaan, Dik? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk kita mengacunya kan itu di Permen PUPR dan Ya. Setiap babnya itu kan ada beberapa atau istilahnya kayak form gitu ya, Pak. Nah, untuk jenis pekerjaan dari yang kami laksanakan selaku kontraktor itu nanti akankah diberikan studi kasusnya, contoh jenis pekerjaan apa dan lokasi di mana seperti itu, Pak? Ya bebas saja, sedapatnya Anda browsing aja. Karena menjadi satu tematik nanti agak kesulitan, agak ngunci. Misalnya tak buat tema pekerjaan bangunan gedung bertingkat tinggi gitu. Berarti nanti mencari konseptual SMKK untuk gedung, RKK untuk gedung, untuk seperti itu. Atau mau seperti itu? Jadi bebas ini juga tidak masalah, Pak. Biar gampang aja, biar gampang Anda mengerjakan, saya bebaskan aja. Jadi misalnya SMKK-nya dapatnya gedung, kemudian RKK-nya dapatnya jalan, itu ya nggak masalah lah. Gitu. Karena yang saya substansinya di sini adalah tentang rencana program keselamatannya, tidak di proyeknya. Gitu, Dek ya. Baik, Bapak. Jadi biar gampang ngerjakan aja, nek tak kunci satu jenis proyek nanti agak sulit malah. Terima kasih, Bapak. Ya, kayak RKPPL seperti itu banyak RKPPL. Saya kalau pas
studi perencanaan bandara itu yang membuat RKPPL untuk pekerjaan bandara gitu, dari prakonstruksinya apa, aktivitas prakonstruksinya apa, dampak lingkungannya apa, kemudian aktivitas selama konstruksi apa, dampak lingkungannya apa, kemudian pasca konstruksi aktivitasnya apa, dampak lingkungannya apa. Itu prinsipnya RKPPL seperti itu. Mungkin nanti yang banyak itu di rencana mutu dan program mutu, karena itu terkait seluruh elemen pelaksanaan di satu proyek itu mungkin yang banyak itu. Misalnya kayak proyek bandara misalnya pas mengerjakan runway misalnya, itu ya dari program mutu mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan per detail-detail pekerjaannya, kemudian sampai finishingnya itu mutunya harus sudah ada rencana mutunya semua. Jadi yang mungkin dari si konten yang banyak nanti yang dapat kelompok E dan F. Kemudian kalau yang H itu ya enggak banyak-banyak aman, itu manajemen lalu lintas pekerjaan ya, bagaimana mengatur sirkulasi, flow orang, flow alat, flow material gitu dalam satu proyek itu. Gitu, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Oke, jadi silahkan masing-masing mempelajari. Mungkin akan dilanjut asisten ya untuk pembagian tugasnya itu. Si Salma ini pembagian kelompoknya mau langsung sekarang atau langsung sekarang aja nanti dilanjutkan asisten ya? Baik, Pak. Jadi kelompoknya tadi sehingga habis pertemuan ini per masing-masing kelompok sudah fokus mempelajari apa itu, RKK, MKK gitu. Oke, yang saya close ya, saya leave ya. Oh, untuk persensi gimana ya? Bisa langsung dari sini ya? Coba tak lihatnya dulu sebentar. Presensi UGM. Pinjam HP ini, ayah. Ini persensian nampak nggak itu, Dik? Nampak, Pak. Kelihatan. Ya, sebentar. Ini belum. Nah, itu silakan persensi dari situ bisa ya? Oh, bisa ya.
Halo, sudah semua, Dik? Belum, Pak, sebentar. Oh ya. Kalau yang mulai, berarti kalau yang mulai tanggal 28 sampai tanggal 7 statusnya libur ya? Ya kan, Dik? Libur, Pak. Oh, berarti ini kuliah terakhir yang hari ini ya? Betul, Pak. Nah, untuk meet-nya itu, ini saya masih putus kontak dengan Pak Sindu yang dosen yang pertama, karena sebenarnya yang tak minta untuk membuat soal UTS-nya itu Pak Sindu karena dulu mengasih teori, tetapi sampai sekarang belum bisa dikontak itu. Sudah semua? Udah sih ya? Halo? Hilang. Wis nge-close. Ampun, Pak. Oh, sudah. Ini gimana nih tayangannya tadi? Yang tayangan kembali ke meet-nya. Di layar saya nggak nampak ini meet-nya itu sembunyi di mana ini. Oke gitu, saya live ya yang saya ya. Kok sudah hilang? Halo tes, sudah putus ya? Masih, suaranya masih ada, Pak. Oh, suaranya masih ada, tapi tayangan di tempat saya itu nggak ada. Jadi saya kayak memandang layar desktop saya aja, enggak. Posisinya ini di mana? Apa ini ya? Oh ini, oh masih ini. Oke. Itu saya live ya, dilanjutkan asisten untuk bagi tugasnya tadi ya. Baik, Pak. Oke, ya silakan selanjutnya dipimpin oleh Salma dan Fidel. Nanti asistennya sudah dibagi aja. Jadi kan tadi ada berapa tadi? 6 ya, 6 topik ya. Jadi C, D, E, F, G, H. Tadi ada 6 topik. Mungkin nanti ngarahkannya si Salma 3 kelompok, si Fidel 3 kelompok gitu. Oke, sampai ketemu kapan lagi setelah UTS itu ya.
Oke, dari saya akhiri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau teman-teman mungkin yang kemarin itu kan cuma 5 kelompok. Jadi kalian ubah aja jadi 6 kelompok. Dan selanjutnya mungkin leave it aja, soalnya nanti aku bakal kasih poin-poinnya ke kalian. Gimana?